أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi sebagai pembina dan orang tua kita bersama yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, wabil khusus para mediator, para pengurus, dan yang berbahagia dan yang sangat-sangat berbahagia para jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat beserta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pendidikan yang beliau sampaikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin, saya dengan panjenengan semua menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita taat dan patuh terhadap seluruh isi ajaran Islam. Karena memang Islam itu kata Rasulullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya syariat Islam. Sehingga syariat Islam ini super top lah begitu. Karena tidak ada satupun ajaran dalam syariat Islam ini para jamaah yang mengajak kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak ada. Ya, semuanya mengajak kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Baik itu melalui perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis beliau. Termasuk yang harus kita perhatikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga lidah. Ya, menjaga lidah, ya. Karena kalau tidak dijaga, lidah kita ini bisa menjadikan banyak orang berbahaya dalam hidupnya. Ya. Bahkan mungkin akan bisa menyebabkan hancurnya sendi-sendi kehidupan manusia adalah berangkat dari lidah yang tidak kita jaga. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi sangat tepat. Apalagi yang ngomong ini seorang pejabat tinggi, ya, presiden, perdana menteri, raja. Sekali mengucap hancurkan negara itu, selesai itu sudah. Hanya melalui sekali ucap. Makanya Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat mewanti-wanti kita agar kita betul-betul menjaga lidah kita. Kalau dalam peribahasa Arab itu salamatul insan fi khifdil lisan. Ya.
Jadi keselamatan manusia itu, Bapak Ibu, banyak tergantung sejauh mana kita mampu menjaga lisan kita ini. Ya. Jadi keselamatan manusia itu, sekali lagi, banyak tergantung bagaimana kita mampu menjaga lisan kita ini. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi lisan atau lidah itu adalah termasuk kenikmatan Allah yang agung dan termasuk ciptaannya yang luhur yang sesungguhnya lidah kita itu kecil bentuknya tapi besar ketaatannya dan juga besar dosanya. Jadi kecil bentuknya tapi besar ketaatannya sekaligus besar dosanya. Besar ketaatannya itu karena kita melalui lidah kita itu beriman kepada Allah. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dimaksud besar ketaatannya dan besar dosanya melalui lisan kita ini jika kita juga tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyahadat pula kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah. Jadi antara kufur dan iman itu tidak bisa jelas kecuali dengan persaksian lidah. Ya. Sehingga kalau ada ucapan, loh itu kan hanya ucapan. Justru karena ucapan itu, ya, yang menyebabkan kemudian seseorang itu menjadi kufur atau menjadi orang yang beriman adalah karena ucapan. Jadi karena itu istilahnya lidah itu bisa menjadi puncak kesempurnaan iman kita, kesempurnaan ketaatan kita. Sekaligus melalui lidah itu bisa menjadi puncak kekufuran kita dan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmatullah. Sesungguhnya apa yang diperoleh oleh ilmu itu juga dijelaskan melalui lidah kita. Sehingga kita tahu melalui lidah kita itu dengan mendapatkan atau memperoleh ilmu itu melalui lidah kita sehingga kita tahu para jamaah, oh ini benar, oh ini batil, oh ini salah. Semuanya kita dengar dan kita peroleh karena penjelasan lidah kita. Ya, melalui penjelasan lidah kita. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi tidak ada sesuatu melainkan dari seluruh anggota kita ini, anggota badan kita ini, yang diperoleh atau yang diperbuat oleh lidah kita itu tidak bisa diperbuat oleh anggota badan kita selain lidah. Ya. Jadi istilahnya sesungguhnya mata tidak sampai selain hanya kepada mengetahui warna dan bentuk. Jadi mata kita itu hanya tahu melalui mata itu, oh ini warnanya hijau, orange, kuning, green, dan seterusnya. Oh ini bentuknya kecil, bentuknya besar, itu melalui mata kita. Telinga kita para jamaah tidak sampai kecuali hanya kepada mendengarkan suara saja. Ya. Jadi kita bisa mendengar itu karena melalui telinga kita. Tidak lebih dari itu. Jadi apa yang dilakukan oleh telinga kita itu hanya sampai kepada persoalan suara. Tangan kita para jamaah tidak sampai kecuali kepada tubuh kita. Ya. Jadi meraba tubuh kita
saja, tidak bisa ke yang lain. Itu tangan kita. Begitu pula dengan anggota-anggota badan kita yang lainnya. Tetapi para jamaah, untuk lidah kita, Masya Allah, lapangannya sangat luas. Ya, yang tidak mempunyai tempat menolak dan jalannya tidak mempunyai akhir dan batas. Lidah mempunyai jalan yang luas dalam kebaikan dan juga mempunyai ekor yang dapat ditarik dalam kejahatan. Barang siapa melepaskan kemanisan lidah dan membiarkan terlepas talinya, niscaya syaitan berjalan dengannya pada setiap lapangan dan mengiringnya ke tepi jurang yang menjatuhkan sehingga memaksanya kepada kebinasaan. Lidah manusia itu, para jamaah, bisa menjadi ladang ya, kepada kejahatan maupun juga bisa menjadi ladang kepada kebaikan. Oleh sebab itu, mengetahui apa yang dipuji atau yang dicela, melepaskan lidah padanya itu sangat tersembunyi dan sulit. Dan melaksanakan tuntutan lidah bagi orang yang mengetahuinya itu berat dan sukar. Dan paling durhakanya anggota badan kepada manusia adalah lidah. Karena tidak ada kepayahan dalam melepaskannya dan tidak ada ongkos dalam menggerakkannya. Sementara manusia itu, para jemaah, menganggap ringan dalam menjaga dari bencana-bencana karena lidah kita. Dan bahaya-bahayanya karena lidah kita. Karena sesungguhnya, para jamaah, lidah itu paling besarnya alat setan untuk menyesatkan manusia. Jadi paling besarnya alat setan untuk menyesatkan manusia. Oleh sebab itu, para jamaah rahimakumullah, mari kita betul-betul mampu menjaga lidah kita sehingga lidah kita tidak menjadi sebab membahayakan kehidupan kita dan keluarga kita, tidak juga menjadi sebab membahayakan kehidupan orang lain, kehidupan orang lain. Sehingga lebih sering kita mendengarkan pernyataan, lebih baik kita itu langsung ditempeleng, langsung dipukul secara fisik badan kita, daripada kita ditempeleng dan dipukul melalui omongan kita. Ya. Sehingga istilahnya, kalau yang terpukul itu adalah melalui lidah kita, ya, maka dulu ada tren bahwa sakitnya itu ada di sini, ya. Sakitnya ada di sini. Itu karena pukulan lidah kita, ya. Tapi kalau pukulan tangan kita, ya sudah, yang di mana yang dipukul itu. Tapi kalau udah sakitnya ada di sini itu semuanya menjadi sakit. Semuanya menjadi sakit. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Karena itu, penjelasan tentang besarnya bahaya lidah dan keutamaan untuk diam, itu sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bahayanya lidah dan keutamaan diam, menjaga lidah kita, menjaga lidah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itulah agama memuji diam dan bahkan menganjurkannya untuk diam, ya. Karena saya mengistilahkan diam itu intan yang sangat mahal harganya, mutiara yang sangat mahal nilainya, itu diam.
Sehingga dalam peribahasa Indonesia ada tong kosong berbunyi nyaring. Jadi tong kosong berbunyi gelondang-gelondang. Ya. Jadi orang itu kalau sudah sering ngomong, ya itu sulit untuk dihentikan. Sehingga mencari bahan yang kadang-kadang apa yang disampaikan itu para jamaah sama sekali tidak benar. Ya, sama sekali tidak benar. Jamaah rahimakumullah. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man somata naja." Kata Rasulullah, barang siapa diam, niscaya selamat. Man somata naja. Barang siapa yang diam, niscaya ia akan selamat. Demikian dalam hadis riwayat Abu Mansur At-Tailami dari hadis Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dawuh, as-sumtu hukmun wa qalilun fa'il. Diam itu keteguhan dan sedikit orang yang melakukannya. Maksudnya diam itu adalah kebijaksanaan dan keteguhan. Dan kata Rasulullah mengingatkan kita, sedikit orang yang melakukannya. Sedikit orang yang melakukan diam itu. Gitu ya. Yang banyak berarti yang ngomong aja. Yang banyak. Ya, gitu ya. Bapak Ibu rahimahullah, Abdullah bin Sufyan meriwayatkan dari ayahnya, berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mengenai Islam dengan sesuatu yang tidak lagi saya bertanya tentang itu kepada seseorang pun sesudah engkau. Beliau kemudian menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Nah. Ayah Abdullah bin Sufyan berkata, saya bertanya, apakah yang saya pelihara? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya kepada lidahnya. Ini yang harus dijaga. Rasulullah memberikan isyarat dengan lidahnya dijaga begini. Gitu. Uqbah bin Amir berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah keselamatan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tahanlah lidahmu. Hendaklah rumahmu memberi kelapangan bagimu dan menangislah atas kesalahan. Jadi, keselamatan itu adalah pertama, amsik alaika lisanak. Kata Rasulullah, tahanlah, jagalah lidahmu. Ya. Yang kedua, hendaklah rumahmu memberi kelapangan bagimu. Dan yang ketiga, menangislah atas kesalahan-kesalahanmu, atas dosa-dosamu. Itu yang akan dapat menyelamatkan kita hidup dunia sampai di akhirat kelak. Bapak Ibu para jamaah, demikian pula sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "May yatakaffal li mimma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah." Barang siapa menanggung bagiku apa yang di antara jenggotnya dan kedua kakinya, yaitu kemaluan,
niscaya saya menanggung baginya surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah menjadi penanggung terhadap umatnya yang mampu satu menjaga ini. Yang kedua yang ditanggung surganya oleh Rasulullah, orang yang mampu menjaga anggota badan di antara kedua kaki kita. Ya, yaitu kemaluan kita. Itu Rasulullah seakan-akan mengatakan, saya jamin surganya. Kalau orang itu mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga kemaluannya. Itu seakan-akan surganya sudah ditanggung atau dijamin oleh Rasulullah. Jadi barang siapa menanggung bagiku apa yang di antara jenggotnya dan kedua kakinya, niscaya saya menanggung baginya surga. Masya Allah. Jadi tentu menanggung baginya surga itu tentu dengan wasilah ketika nanti beliau di akhirat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, jadi syafaat itu milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwa semua syafaat itu adalah milik Allah. Hanya karena izin Allah, beliau nanti di akhirat mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya, kepada kita sekalian. Bahkan beliau mengatakan, saya menanggung baginya surga. Jika kita mampu menjaga lidah kita, mampu menjaga anggota badan kita yang berada di antara kedua kaki kita. Rasulullah menanggung surga kita. Masya Allah. Demikianlah keutamaan diam, ya. Keutamaan diam, menjaga lidah, tidak terlalu banyak berbicara, apalagi bicara itu dapat menyebabkan diri kita menjadi rugi, bahkan dapat menyebabkan orang lain juga menjadi rugi. Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, man waqa syarra qabihi wa dabdabihi wa laqihi faqad waqa syarra kullah. Barang siapa menjaga dari kejahatan kop-kopnya, dab-dabnya, dan lak-laknya, niscaya ia telah menjaga dari kejahatan manusia. Kop-kop adalah perut. Dab-dab adalah kemaluan. Lak-lak adalah lidah. Ya. Jadi barang siapa yang mampu menjaga perutnya, mampu menjaga kemaluannya, mampu juga menjaga lidahnya, maka kita akan terselamatkan dari kejahatan manusia. Ya, kita akan mampu terselamatkan dari kejahatan manusia. Perut yang kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar, ya, bahayanya jika kita terlalu kenyang dan berangkat dari perut itu, akhirnya seseorang kemudian melakukan upaya-upaya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena menuruti syahwat perut, ya. Karena menuruti syahwat perut. Bapak Ibu rahmatullah, syahwat yang tiga itulah yang jika kita menurutinya, ya, jika kita mengikutinya, tiga syahwat itu yang menyebabkan terjadinya kebinasaan dalam kehidupan umat manusia. Ya. Jadi jika tiga syahwat itu kita selalu mengikutinya, ya, syahwatnya perut, syahwatnya kemaluan, syahwatnya lidah, itu yang menyebabkan menjadi sebab binasanya kebanyakan manusia. Karena itu para jamaah rahimakumullah, ketika juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ditanya tentang sebesar-besar apa yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Jadi Rasulullah kemudian beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya. Jadi sebesar-besar yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga, yang pertama, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebesar-besar apa yang memasukkan ke dalam neraka. Beliau juga kemudian menjawab, al-ajwafanil fam wal farj. 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi, ingat, yang sebesar-besarnya untuk mampu menghantarkan kita menuju surga Allah adalah taqwa Allah dan berakhlakul karimah, husnul khuluq, ya, berbudi pekerti yang baik atau baiknya budi pekerti. Kemarin juga sudah kita bahas tuntas ya tentang akhlak, ya, akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Dan karena akhlak Rasulullah yang sangat mulia, yang sangat agung, sehingga salah satu daripada pujian Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Rasulullah, kata Allah, betul-betul memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Itu salah satu pujian Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa dan budi pekerti yang baik adalah menjadi media paling besar untuk dapat menghantarkan kita ke surganya Allah. Tetapi media juga yang terbesar yang memudahkan kita menuju ke neraka Allah, kata Rasulullah, 2. Yaitu 2 lubang. Yang pertama, lubang mulut kita. Yang kedua adalah kemaluan kita. Itu sebesar-besarnya yang memudahkan kita untuk masuk nerakanya Allah adalah 2 lubang. Mulut dan kemaluan kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita berusaha ya, untuk betul-betul bisa menjaga mulut, ya, betul-betul harus bisa menjaga kemaluan kita, sehingga dengan menjaga 2 hal itu, harapan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, yang dengan 2 hal tersebut jika selalu ada pada diri kita, maka itu menjadi wasilah bagi kita untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mulut adalah menjadi wasilah bagi kita untuk menjadikan bahaya, ya, karena melalui lidah kita itu. Ya. Jadi karena memang lidah kita itu berada di mulut kita. Ya. Jadi lidah kita itu berada di mulut kita. Ya. Dan mungkin yang dimaksudkan dengan mulut adalah perut, karena mulut adalah terusannya. Jadi juga bahaya daripada perut tadi itu. Sahabat Mu'adz bin Jabal telah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita disiksa disebabkan atau yang dikatakan takalitska ummuka ya bena Jabal, wahal yakubbun nas finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi Mu'adz bin Jabal telah berkata
Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita disiksa disebabkan atau yang dikatakan ibumu kehilangan kamu, hai Ibnu Jabal, tidaklah menjatuhkan manusia di neraka atas hidung mereka kecuali tarian atau panen mulut mereka. Jadi lagi-lagi yang dapat menyebabkan mudah seseorang itu terjatuh ke dalam neraka Allah adalah mulut mereka. Okay? Lidah kita itu yang menyebabkan bahwa kita ini mudah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Sahabat Abdullah As-Saqafi berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu perkara yang akan saya pakai buat pegang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Qul Rabbi Allah tsumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhfu ma takhafu alai, fa akhadha bilisanihi wa qala hadha. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Abdullah As-Saqafi, yang sahabat ini bertanya, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu perkara yang akan saya pakai untuk pedoman. Maka beliau menjawab, katakanlah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian beristiqomahlah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti atasku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya seraya bersabda ini. Okay. Jadi apa yang engkau takutkan atasku? Ya, pertanyaan daripada Abdullah As-Saqafi, maka beliau memegang lidahnya seraya bersabda, ini yang saya takutkan untuk kamu. Artinya, mampukah kamu menjaga ini? Mampukah kamu, wahai Abdullah, menjaga lisanmu? Itu yang saya takutkan. Ya, itu yang saya takutkan. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah, diriwayatkan bahwa Mu'ad pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan lidahnya, kemudian meletakkan jarinya atasnya. Itu hadis, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi, wahai Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan lidahnya, kemudian meletakkan jari atasnya. Artinya bahwa amal perbuatan yang paling utama itu ya melalui lidah kita itu. Ya, melalui lidah kita itu. Itu amal perbuatan yang paling utama adalah karena melalui lidah kita itu. Sahabat Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqim qalbuhu wa la tastaqima qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Masyaallah, ya. Jamarahumullah, tidaklah istiqomah iman hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hatinya sehingga istiqomah lidahnya, dan tidak masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Yang dimaksud dari kejahatan lidah. Ya. Jadi, la
wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Ya, kejahatan lidahnya. Sampai sedemikian para jamaah. Ya. Rasulullah wanti-wanti kepada kita sampai ada penjelasan seseorang tidak akan masuk ke dalam surganya orang yang tidak mampu menjaga tetangganya dari kejahatan lidah kita. Tidak mampu menjaga tetangganya dari kejahatan lidah kita. Itu tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan sekali lagi para jamaah betapa keutamaan diam itu luar biasa. Ya, keutamaan diam itu luar biasa. Gitu. Sehingga juga dijelaskan ya, bahwa man sarrahu ayyaslama fal yalzamis sumta. Ya. Barang siapa ingin selamat, maka hendaklah harus diam. Ya. Jadi barang siapa yang ingin selamat, maka hendaklah harus diam. Ya. Hendaklah harus diam. Dari Sa'id bin Jabir dengan disandarkan hadis marfu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, "Idza asbaha banu Adam, asbahatil a'dha'u tudzakkirul lisan, an taqulu ittaqillah fina, fa innaka in ista'ammatta istaqamna wa in wajazta wajazna wahajazna." Apabila anak Adam masuk pagi, maka menjadilah anggota-anggota badan itu meninggalkan lidah. Maksudnya, ia berkata, takutlah kepada Allah mengenai kami. Maksudnya, lidah itu berbicara kepada anggota badan kita ketika pagi itu, takutlah kepada Allah mengenai kami. Ya. Lidah itu berbicara begitu kepada anggota badan kita. Kalau kamu istiqomah atau lurus, niscaya kami lurus. Dan kalau kamu bengkok, niscaya kami juga menjadi bengkok. Di para jamaah, lidah pun berwasiat kepada kita, harus hati-hati menjaga lidah itu. Ya, harus hati-hati menjaga lidah itu. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang telah mengeluarkan lidahnya dengan tangannya. Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar, apakah yang kamu perbuat, wahai Khalifah Rasulullah? Dia menjawab, inilah yang membawaku ke tempat kebinasaan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ilallah al-lisan ala khittati. Tidak ada satupun dari tubuh kecuali mengadu kepada Allah mengenai lidah karena ketajamannya. Ya. Jadi tidak ada satupun dari tubuh kecuali mengadu kepada Allah mengenai karena Allah mengenai lidah karena ketajaman. Di tubuh kita itu semuanya mengadu kepada Allah, mengadukan tentang ketajaman lidah kita, ya. Tentang ketajaman lidah kita. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa ia berada di atas gunung As-Sofa dengan mengucapkan talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya.
Jadi ketika Ibnu Mas'ud meriwayatkan ia berada di atas gunung As-Safa, Bukit Safa, dengan mengucapkan talbiyah, dan ia kemudian berkata, hai mulut. Ya. Jadi mengatakan, hai mulut, kepada mulutnya sendiri. Katakanlah yang baik. Ya. Niscaya kamu memperoleh ghanimah. Dan diamlah dari kejahatan. Niscaya kamu selamat sebelum kamu menyesal. Lalu orang bertanya kepada Abu Mas'ud, hai Abdurrahman, adakah ini sesuatu yang kamu katakan atau kamu dengar? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak. Tetapi saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna aktsara khotoya bani Adam fi lisani. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan anak Adam itu, kesalahan manusia itu, Bapak Ibu, adalah pada lidahnya. Masya Allah. Jadi kita ini paling mudah ya untuk melakukan kesalahan itu adalah medianya melalui lidah kita. Ya. Jadi banyak melakukan kesalahan itu karena melalui lisan kita. Karena itu, sekali lagi, kita harus pandai-pandai menjaga lidah kita. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kaffa lisanahu satarallahu auratah, wa man malaka ghadabahu waqahu Allah 'adzabah, wa man i'tadara ila Allah qabilallahu udrah." Barang siapa mencegah lidahnya, niscaya Allah menutupi auratnya. Barang siapa menahan kemarahannya, niscaya Allah melindunginya dari siksanya. Dan barang siapa mengemukakan alasan kepada Allah, niscaya Allah menerima alasannya. Jadi Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan barang siapa mencegah lidahnya, niscaya Allah akan menutupi aurat kita. Jadi kalau kita mampu menjaga daripada lidah kita, Allah akan menutupi aurat kita. Allah akan menutupi aib kita. Ya, kalau kita mampu menjaga lidah kita. Diriwayatkan pula bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah saya wasiat. Ya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, u'budillaha ka'annaka tarah, wa'adda nafsaka fil mauta, wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amliku laka min hadha kulli, wa asyara biyadihi ila lisani. Kata Rasulullah pada jamaah menjawab pertanyaan sahabat Mu'ad bin Jabal ketika sahabat Mu'ad bin Jabal minta diberikan wasiat. Maka beliau menjawab, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan hitunglah dirimu dalam golongan orang-orang yang mati. Kalau kamu mau, maka aku beritakan kepadamu sesuatu yang lebih menguasai bagimu daripada ini semuanya. Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya kepada lidah. Jadi lagi-lagi semuanya muaranya kepada persoalan lidah. Ketika sahabat Mu'ad minta diberikan wasiat, memang yang pertama beliau menjawab, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ya, jadi memang dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang cintanya Allah
kepada hamba-hambanya, mulai daripada innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian ada ayat yang berakhir innallaha yuhibbul muqsitin. Ada ayat juga yang berakhir dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Ada ayat innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ada ayat innallaha yuhibbul mutawakkilin. Juga ada innallaha yuhibbus sabirin. Juga ada ayat innallaha yuhibbu safwa wahidah. Ya. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah mencintai hamba-hambanya tadi. Mulai hamba yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muqsit, yang selalu berbuat adil, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, orang-orang yang sabar, bahkan orang-orang yang berada dalam satu barisan. Maka kalau dari sisi jumlah ayatnya saja para jamaah, memang Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsinin. Ya, orang-orang yang memiliki sikap ihsan. Ya. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau sedang beribadah kepada Allah, maka hendaknya seakan-akan engkau dapat melihat Allah. Ketika sikap seperti itu tidak dapat kita lakukan, maka kata Rasulullah, sadarlah, ingatlah bahwa ketika kita sedang beribadah, Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, para jamaah rahimahullah, kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, bahwa ibadah itu bukan hanya mengeluarkan zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji dan umrah, bukan hanya berinfak, tetapi ibadah itu adalah seluruh perilaku, perbuatan dan ucapan yang itu semua kita niatkan untuk mencari ridha Allah, itu semua ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para jamaah, kita menjadi sadar bahwa seluruh perilaku kita yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah itu ternilai ibadah. Ingatlah saat kita sedang melakukan aktivitas apapun, ya, kita selalu harusnya seakan-akan mampu melihat Allah. Ya, kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka setiap kali kita melakukan aktivitas apapun para jamaah, ingat aktivitas apapun yang kita lakukan, ucapan apapun yang kita ucapkan, ucapan dan aktivitas yang kita lakukan itu selalu dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Sehingga istilahnya ada tingkatan-tingkatan, ya, keimanan seseorang, mulai dari sekedar Islam, kemudian naik menjadi iman, puncaknya memang ihsan jemaah. Okay? Jadi Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah memiliki sikap ihsan, maka pasti hidupnya akan jauh lebih hati-hati karena selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dinilai oleh Allah, sehingga kita mesti berhati-hati. Tidak mudah kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, dari sahabat Sufyan bin Sulaiman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirkum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'alal badani as-sumtu wa husnul khuluq." Kata Rasulullah, maukah aku memberitahukan kepadamu paling mudahnya ibadah
dan paling ringannya atas badan, yaitu diam dan baik budi pekerti. Kata Rasulullah, paling mudahnya ibadah dan paling ringannya di badan, ibadah yang paling mudah dan ringan di badan, kata Rasulullah, diam dan baik budi pekertinya. Sehingga dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di penggalan hadis itu Rasulullah dawuh begini para jamaah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Kalau di hadis lain aw liyasmut, ya redaksinya beda. Kata Rasulullah para jamaah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang benar, atau kalau tidak bisa berkata yang benar, hendaklah ia diam. Allahu Akbar. Jadi perintahnya adalah kul khairan, ya, katakanlah yang baik-baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, kata Rasulullah, auliyaskut, lebih baik diam. Karena sekali lagi, diam itu para jamaah intan dan mutiara yang amat sangat mahal harganya. Okay? Intan dan mutiara yang sangat mahal harganya. Jadi tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, ya, tanda kesempurnaan iman seseorang terhadap terjadinya hari akhir nanti adalah jika seseorang itu mampu mengucapkan ucapan yang baik. Berarti iman kita sempurna. Ketika kita kemudian tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik, para jamaah, maka kata Rasulullah, lebih baik diam. Okay? Lebih baik diam. Karena memang diam itu betul-betul adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Okay? Orang itu kalau suka ngomong, ya akhirnya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Sehingga bahasanya orang Surabaya, nek wong akan ngomong, bahkan apa yang diomongkan itu tidak jelas arah dan tujuannya, serta dasar ngomongannya itu sering kita bilang gedabrus itu, ya. Jadi gedabrus, ya, itu para jamaah yang kemudian menyebabkan orang itu tidak lagi simpatik, orang itu tidak lagi merasa mempercayai diri kita karena kita terlalu banyak omong. Bapak Ibu para jamaah, sementara begitu yang bisa kami sampaikan, dan berikutnya kami kembalikan kepada Pak Agus.